Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman Muharam dari UPBJJ Kota Bandung dengan NIM 0501466844. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 basis data, yaitu praktikum SQL. Nah, untuk praktikum SQL ini kita diberikan contoh tugas 2, yaitu kasus-kasus yang sudah diberikan oleh tutor. Mari kita lihat ke PC, ke monitor. Nah, untuk tugasnya yaitu ini, kita sudah lihat di e-learning tugas 2 yaitu praktikum SQL dan DML. Mari kita lihat contoh kasusnya. Nah, di sini ada contoh kasus tugas 2 yaitu adalah berdasarkan entity relationship diagram (ERD). Silahkan buat ke dalam basis data SQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Nah, mari kita buat dengan saya menggunakan dalam basis data SQL. Nah, untuk pertama kali kita gunakan XMPP dan nyalakan Apache, terus MySQL. Nah, saya ini kebetulan sudah login ke localhost. Di localhost kita buat terlebih dahulu nama database-nya. Kita buat new, nama database-nya rumah sakit. Contoh kita rumah sakit Muhammadiyah create. Nah, di rumah sakit Muhammadiyah kita harus mengisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurang lebih ada 6 tabel. Ada yang pertama, saya akan membuat tabel dokter admin. Dokter admin itu ada 3 kolom. Nah, yang pertama itu ada ID admin. ID admin. Saya akan mengasih 3, untuk tipe datanya itu integer, untuk panjangnya 3. Untuk null indexnya kita kasih primary biar ID admin ini tidak bisa digunakan dengan yang lain, dia hanya bisa digunakan satu saja, dilarang untuk menduplikat. Kita checklist auto incrementnya. Terus ada ID dokter, kita dengan tipe data yang sama, terus panjang yang sama 3. Terus ada ID, di sini ada ID data dengan panjang yang sama 3. Lalu kita save. Nah, dikarenakan ini harus membuat 5 tabel data, nanti saya akan mempercepat videonya agar lebih singkat.
setelah kita mempunyai 1 2 3 4 5 6 mempunyai 6 tabel dari administrator, terus daftar, terus dari dokter, terus dari dokter admin, terus dari pasien, terus dari pasien dokter. Setelah kita mempunyai pasien dokter, mari kita primary key, lalu relationship. Nah, karena kita akan melakukan relationship, maka kita akan mengambil primary key ini ke foreign key biar relationship tetap terhubung itu. Jadi contoh dokter admin dia mempunyai ID data, kita akan memforensiki IT admin dan IT dokter. Selanjutnya IT daftar sebagai primary key, kita ambil ID admin sama ID pasien. Mari kita lakukan. Contoh dari administrator nggak ada daftar. Nah, untuk daftar kita jadi pilih more index, oke. Terus ID pasien more index, oke. Nah, sampai muncul kunci berwarna silver. Setelah itu dokter, untuk dokter ID dokter saja, terus dokter admin. Nah, ID dokter index, oke. Untuk ID data index, oke. Terus pasien dokter, ID pasien, ID dokter. Nah, kita kasih ID dokter index dan ID index. Oke, setelah membuat foreign key dari setiap tabel, kita ke menu designer. Nah, setelah designer, kita rapikan terlebih dahulu ya. Kita contoh daftar, kita rapikan. Terus misalkan ini dokter, ini ID dokter, pasien, dan administrator. Nah, kita save terlebih dahulu Rumah Sakit Muhammadiyah. Setelah kita merapikan, lalu kita bikin relationship. Nah, relationship ini karena kita sudah membuat foreign key, kita pilih primary key-nya dulu, lalu pilih foreign key yang akan direlationshipkan. Setelah itu kita pilih cascade dan bawahnya juga yang on update cascade, lalu di OK. Nah, sebaliknya juga yang IT admin kita relationshipkan, pilih IT admin, cascade, oke. Terus ID pasien relationship,
terus ID dokter, mohon maaf, kita cek terlebih dahulu untuk ID pasien dokter. ID dokter, ID pasien. Nah, ini ID admin, harusnya ada yang salah, ini harus diedit, cek. Ini ID admin, kita rubah terlebih dahulu. Desainer. Nah, kita select relationship ID admin, Nah, setelah kita membuat primary key dan foreign key, mari kita contohkan input data. Saya akan mengisi di pasien, menginsert pasien. Saya akan membuat 4 data. Sebentar. Nah, yang pertama saya akan membuat ID pasien 11 dengan nama pasien Ivan Panca, jenis kelamin L, lokasi di Bogor. Terus untuk yang kedua saya kasih ID 12, nama pasien Salman Sopandi, contoh. Terus jenis kelamin L, alamat Cikutra. Terus 13, nama pasien Adinda, jenis kelamin P, di Sumedang. Oh, ini satu lagi 14, Pini Rizky. Terus jenis kelamin perempuan, alamat Cianjur. Nah, setelah itu insert struktur. Nah, kita mempunyai, ini ada satu database, kita hapus saja. Kita mempunyai 4 data ya, 4 data. Lalu saya akan menampilkan hasil database yang dari XMPP. Cell MySQL min.u root, terus show database. Kita pilih yang database rumah sakit Muhammadiyah. Sebentar, ada kesalahan. MySQL min root, show database. Kita rumah sakit Muhammadiyah, show table. Nah, kita mau manggil salah satu data yang sudah diinput di SQL phpMyAdmin. Select nama pasien, terus yang berjenis kelamin, form dari pasien, where jenis kelamin, saya akan mengambil contoh yang laki-laki. Nah, untuk jenis kelamin yang laki-laki sudah muncul datanya. Jadi untuk ngeintegritas dari database phpMyAdmin ke konsol XMPP di CMD-nya sudah muncul. Nah, berarti
Untuk kasus ini saya anggap sudah selesai, sudah beres, karena data yang ada di PHP My Admin ini saya bisa menemukannya di CMD. Mungkin segitu saja tugas dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada yang kurang, ada yang salah. Mohon maaf, dimaafkan, dan mohon koreksiannya tuton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.